وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali kita melanjutkan jemaah sekalian rahimakumullah pengkajian kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Pada pekan lalu qadarullah memang belum bisa hadir ana. Awalnya disebabkan ada daurah para ustaz, tetapi memang qadarullah ketika itu kemudian ana tidak sehat di hari-hari itu, sehingga kendati pun tidak hadir di daurah para ustaz, maka ana pun tidak bisa kemana-mana ya. Ketika itu lagi sedikit masuk angin ya, sehingga ya terhalang. Dan insyaallah kita lanjut pada sore menjelang malam ini membahas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Kita lanjut di pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan cintanya kepada ortunya kandung, dibandingkan cintanya kepada anaknya, anak kandung, dibandingkan cintanya kepada manusia seluruhnya siapapun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan keutamaan mencintai beliau alaihi salatu wassalam dibandingkan mencintai selain beliau dari makhluk, yaitu bahwasanya mencintai Rasulullah SAW lebih dari semua makhluk itu merupakan bentuk kesempurnaan iman. Itu satu. Kemudian kedua, Rasulullah SAW memberikan beberapa sampel di sini dari khusus sampai umum, yaitu cintanya manusia kepada orang tua kandungnya, cintanya manusia kepada anak kandungnya, cintanya manusia kepada siapapun manusia, yaitu walid, yaitu orang tua, cinta kepada walad, yaitu anak kandung, dan annas ajma'in, manusia seluruhnya siapapun itu, umum. Dari khusus ke orang tua atau anak, kemudian berlanjut ke umum siapapun itu. Di penyebutan ini ada hikmah, bahwasanya secara natural manusia itu mencintai orang tuanya. Secara natural manusia itu mencintai anaknya, gitu. Nah, manusia mencintai orang tua kandungnya itu wajar. Bahkan kalau dia nggak cinta, ya berarti ada sesuatu dong. Ya, ada sesuatu, entah karena gila, entah karena betul-betul kufur nikmat, atau faktor lain. Yang belakangan juga kan mungkin pernah melihat dari kita di video-video itu yang tersebar, ada anak yang sudah dewasa itu menghantam dan mukul-mukulin ibunya sendiri. Ya walaupun ya akhirnya kemudian kan dari CCTV tetangga kemudian tersebar, akhirnya kan diciduk itu anaknya. Saya nggak tahu usia berapa itu anak, tapi udah dewasa. Namun belakangan ini tersiar kabar juga bahwasanya setelah dia di penjara, maka
ibu 2 minggu atau berapa di penjara, ibunya kemudian datang untuk mengunjunginya dan memohon agar anak ini dibebaskan. Lihat cinta antara anak dan orang tua dan anak gitu ya. Lebih-lebih orang tua terhadap anak ya. Lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Jarang orang tua yang enggak sayang sama anak. Jarang. Maksudnya enggak sayang di sini secara natural keibuan atau kebapaan ya. Jarang. Rata-rata sayang, rata-rata kasihan sama anak. Bahkan sampai anak setua apapun tetap baginya anak. Iya, Pak. Misalnya bapak-bapak nih udah punya mantu, udah punya anak yang sudah menikah, sudah dewasa. Tapi kan di mata bapak-bapak anak ya seperti anak gitu. Ya dia tidak akan seumuran dengan kita gitu. Dan kita sayang, pengen memberi arahan dan seterusnya. Maka ini cinta atau sayang yang sifatnya natural. Sudah menjadi fitrah. Bagi anak mencintai orang tuanya, menjadi fitrah bagi orang tua mencintai anaknya. Gitu. Dan kemudian wannas ajma'in, yaitu siapapun orang yang bisa dia cintai dari istri atau pihak lain. Ya, idolanya, artis misalnya, atau gurunya, ustadznya, siapapun dicintai. Maka cinta kepada siapapun dari manusia itu tidak boleh atau tidak layak sebanding dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Walaupun kepada ustaz, walaupun kepada Habib yang katanya keturunan dari keluarga Nabi, tetap cinta kepada Rasulullah itu paling awal. Tapi apakah mencintai seorang Habib yang mungkin keturunan keluarga Rasulullah SAW itu adalah berupa cinta kepada Rasulullah SAW? Maka jawabannya rinci di sini. Ya, apakah mencintai orang yang diklaim keturunan dari keluarga Nabi SAW Ahlul Bait ya? Mencintainya itu pasti atau berarti mencintai Nabi SAW? Maka kita jawab secara rinci. Rincian pertama, jika memang diyakini dia keturunan dari Ahlul Bait, ya, lalu kemudian kita cintai dia karena ketaatannya kepada Allah dan garis keluarganya, maka ya ini bagian dari iman. Karena dia memiliki kehormatan lebih, yaitu garis keturunan dari keluarga Nabi SAW, dan yang lebih afdal yaitu ketaatannya, itu yang paling afdal. Itu satu. Jika mencintai dia sampai cinta, ya, walaupun dia fasik, ahli maksiat, kadzab, dajjal bahkan, atau dajjal kecil, namun karena dia keturunan Ahlul Bait, kita mencintai dia hanya karena keturunan Ahlul Bait, walaupun dia kadzab, pendusta, maka itu bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Adapun yang ketiga, jika kita hanya sekadar menghormati garis keturunan Ahlul Bait, namun jika ini orang fasik, maka kita tidak mencintainya, hanya menghormati nasabnya, menghormati realita nasabnya saja, khalas. Adapun individunya secara khusus, karena dia fasik, maka kita membenci kefasikannya. Maka ini bagian dari iman. Bisa paham enggak Pak Rizky, Pak? Itu yang paling adil. Enggak kebablasan. Banyak dari kaum muslimin di Indonesia kebablasan dalam mencintai orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait. Mau gimana kek dia Ahlul Bait? Mau gimana kek dia kunci surga kita? Mau gimana kek dia keturunan mulia? Sebentar. Kalau dia kadzab, tukang pemalsu hadis, dan enggak mendidik kaum muslimin, melainkan justru morotin dana kaum muslimin dan menipu atau mengubah-ubah hukum Allah, maka kita malah justru wajib membenci kebohongannya, kepalsuannya, membenci keburukannya, kefasikannya. Adapun urusan nasab,
Iya, kita hormati nasabnya, khalas. Itu urusan lain nasab. Ya, begitu jemaah. Karena masalah nasab itu tidak mutlak mensolehkan pemiliknya. Ya, keluarga dari al-bait enggak mesti mensolehkan pemiliknya. Kalau misalnya keturunan Nabi siapapun ternyata melanggar syariat Nabi tersebut, maka kita harus tetap lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan keturunannya yang menyimpang misalnya. Jadi ini enggak lazim, tidak mesti keturunan mewarisi persis nenek moyangnya, enggak mesti. Dimanapun itu. Anaknya ustadz, apakah mesti jadi ustadz? Enggak mesti jadi ustadz. Ya. Walaupun dipanggil Gus. Anaknya Gus Fulan, alim ulama, tapi anaknya mesti enggak alim ulama? Enggak mesti. Bisa begajulan dan bisa bahkan memanfaatkan kegus-gusannya. Jadi dilihat kita lihat. Ya. Karena mencintai gini. Al-hub, mencintai makhluk itu ada batasannya. Dan mencintai makhluk itu juga ada pertanggungjawabannya, gitu loh. Mencintai makhluk ada batasannya. Mencintai makhluk juga ada pertanggungjawabannya, jemaah. Apakah mungkin mencintai pihak yang salah untuk dicintai? Ya, mungkin sekali. Kalau misalnya kita mencintai artis, ya main film, sinetron, atau mencintai pemain bola, mencintai penyanyi, mencintai ini dan tapi ini mencintai yang benar enggak? Bukan, ini bukan pencintaan yang benar. Jadi melampaui batas, ya. Karena cinta yang dilarang, mencintai yang dilarang. Cinta karena apa? Cinta karena enak lagu-lagunya. Enggak boleh. Ya. Ngefans, kemudian beli tiketnya buat kalau konser, kemudian datang konser sampai pulang tengah malam tuh. Ini melampaui batas dalam urusan cinta, dilarang. Enggak ada manfaatnya juga, bahkan bermadarat buat hati kita. Makanya ngelihat para mudi-mudi, mereka cinta Korea, cinta aktor Korea. Orang kan kelemahan kita laki-laki kan di zina mata ya, Pak. Suka ngelihat yang haram misalnya. Itu sekarang enggak berlaku cuma buat laki-laki doang. Iya. Ketika udah ada handphone, film-film tersebar. Coba tanya kepada perempuan-perempuan yang mencintai K-pop atau Korean movies, yaitu drakor ya. Mereka tuh suka film drakor itu karena cowoknya, ada karena apa? Cowoknya. Ya, Pak. Apa cowok-cowok Korea yang di film-film itu kayak anak-anak lubang buaya enggak kira-kira? Jauh. Ya, jauh banget. Ya. Iya. Jauhnya antara langit sama lubang buayanya itu sendiri jauhnya. Di Permak juga gagal terus. Ya, susah. Ya karena apa? Zina mata yang ada pada perempuan-perempuan ini, makanya suka dengan K-pop, suka dengan Korean movie, suka dengan itu. Ya. Jadi cinta yang melampaui batas syariat. Dan cinta itu berarti cinta kepada makhluk ada batasannya. Kalaupun emang cinta yang disyariatkan misalnya, itu juga enggak boleh melampaui batas syariat lagi gitu loh. Anda mencintai orang tua ada batasannya. Mencintai anak ada batasannya. Jangan sampai cinta tersebut sampai level penghambaan diri, perbudakan. Ya. Sehingga menerobos larangan-larangan Rasulullah SAW dan lebih mementingkan cintanya kepada orang tuanya atau anaknya dibandingkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini ujian berat buat semua dari kita, ya kawan, jemaah. Mencintai istri ibadah, tapi dengan kadar. Sebagaimana dia adalah istri, dia bukan Rasul, dia bukan pembuat syariat, dia bukan penerbit hukum Allah, bukan. Hanya istri. Kita cintai dengan koridor syar'i yang diperbolehkan kadarnya. Tapi kalau misalnya kita nurutin istri dengan tidak mengindahkan larangan-larangan Rasulullah SAW, berarti kita lebih cinta istri dibandingkan Rasulullah SAW. Gitu implementasinya seperti itu, jemaah.
Dan itu juga bagian dari ujian juga kita para suami. Kadang kita nggak tega sama istri saking sayangnya. Kadang nggak tega sama anak saking sayangnya. Akhirnya ketika ada apa? Larangan syar'i yang bertabrakan dengan keinginan istri atau cita-cita anak, bodoh amat kita ikutin keinginan istri atau cita-cita anak. Gitu. Berarti di sini ada pelanggaran, yaitu menjadikan Rasulullah SAW bukan yang paling dicintai. Maka lebih mencintai siapa? Lebih mencintai istri atau anak. Jadi mencintai makhluk Allah Azza wa Jalla itu semua ada batasannya. Yaitu apa? Pertama, sesuai syariat, dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, tidak sebanding dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta kepada Rasulullah SAW pun itu juga ada syariat dan juga ada batasannya. Jangan sampai mencintai Rasulullah SAW membuat kita minta-minta sama Rasulullah SAW. Karena itu nggak boleh. Jadinya apa nanti? Syirik. Oh, kok syirik kan minta sama Rasulullah? Iya syirik. Rasulullah udah wafat belum? Udah wafat. Berarti minta sama orang wafat ya? Ya iya, cuman kan Rasulullah beda wafatnya. Ya nggak mau beda mau gimana? Coba antum sekarang minta sama Nabi Syuaib. Wah itu mah terlalu jauh. Rasulullah pun sudah wafat, Nabi Syuaib juga sudah wafat, sama-sama sudah wafat. Maka nggak boleh kita minta satupun dari mereka. Ya, kepada satupun dari mereka, ya gitu. Oke, jadi jangan sampai mencintai Rasulullah SAW melampaui batas dengan kesyirikan atau dengan kebid'ahan. Misalnya salawat dengan cara dendang-dendang dan rebanaan, ketimpringan, kemudian dengan cara yang baru, banyak sekali sekarang cara-cara baru. Apakah mereka dalam rangka mencintai Rasulullah? Ya klaimnya begitu, mencintai Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya kalau kita mau lebih kritis lagi, metode cinta mereka kepada Rasulullah SAW itu justru bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi tabrakan antara cinta dengan implementasinya gimana? Tabrakan. Berarti mencintai Rasulullah SAW itu pun ada tata caranya, ada batasannya. Tidak boleh berbuat bid'ah. Ya, bahkan sampai ada sisi menghinakan Rasul sebenarnya. Di antaranya selawat disandingkan dengan lagu-lagu fasik. Misalnya, selawat pakai disco. Ini kan sebenarnya penghinaan. Bagi yang nggak ngerasa ini penghinaan, berarti ada sesuatu yang salah. Entah karena udah biasa ngedisco, atau ada sesuatu yang salah. Kok bisa kayak gini nggak disebut penghinaan? Itu ajib. Ya, selawatan sambil disco, musiknya disco. Ya, begitu juga dengan takbiran jemaah. Kan ada juga takbiran pakai disco. Allahu Akbar. Ada, sekarang ada. Rekamannya banyak kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini penghinaan enggak? Penghinaan sebenarnya. Cuman nih orang-orang yang bikin enggak ngerasa kalau dia itu menghina. Karena jahil. Semoga Allah beri uzur, ya. Tapi bagaimana beri uzur padahal harusnya nutut ilmu ya. Tuh. Ya, kemudian juga penghinaan-penghinaan yang tidak disadari lainnya. Pak sekarang misalnya ada nama grup band, misal saja, ini belum ada, naudzubillah min dzalik. Nama grup band, misalnya rock gitu, alirannya rock, namanya Muhammad. Kira-kira terima gak kita? Nama band Muhammad. Gak terima? Kenapa begitu? Karena musik dan ini penghinaan gak? Walaupun member band namanya Muhammad ini mengklaim karena kami cinta terhadap Muhammad dan kami sayang, makanya kami bikin band namanya Muhammad. Lagu-lagunya cita-citaan. Band agamisnya namanya Muhammad. Tapi kenapa? Ibn Syar'i. Nama Nabi loh itu. Misal. Tapi ini udah terjadi, cuman bukan pakai nama Muhammad, pakai nama apa? Noah. Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Dakwah 950 tahun. Berjuang segitu lama. Tahun 2000 sekian belas, nama beliau alaihissalam dijadikan nama band. Ini penghinaan gak kira-kira? Penghinaan. Oleh orang-orang jahil. Ya mudah-mudahan Allah beri uzur. Tapi gak ada yang menyampaikan hal kayak gini.
Ya. Nama bapak antum aja Pak ketika dijadikan nama band, enggak terima kan? Enggak terima Pak. Nama antum, nama bapak antum misalnya, enggak terima. Ya. Ada nama band Indonesia. Asli nama guru mereka. Maka karena mereka kesal dulu waktu di strap dihukum sama guru mereka, kemudian ketika mereka udah jadi band, maka pakai nama guru yang dulu pernah ngeselin mereka. Ada Pak itu nama bandnya. Tapi melihat bapak-bapak yang mungkin usianya bukan usia band itu berada, ya, mungkin nggak kenal nama bandnya. Tapi ada seperti itu. Penghinaan nggak itu? Penghinaan. Nah, jadi sebagian Rasul dihinakan dengan nama-nama ini. Ya. Taib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai oleh dia dibandingkan cinta dia kepada orang tuanya, dibandingkan cinta dia kepada anaknya, dibandingkan cinta dia pada manusia siapapun. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu idza ta'aradatil mahabbatan. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya jika terjadi dua cinta yang bertabrakan, bertentangan, fa in qaddama ma yuhibbuhu ar-rasulu kana shadiqal iman. Kalau dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasul, maka dia jujur dalam beriman. Ya, misalnya dia punya hawa nafsu atau dia cinta kepada anaknya punya cita-cita jadi begini, tapi ini cita-cita yang melanggar syariat Allah. Nabi Muhammad SAW melarang cita-cita ini. Kan tabrakan tuh antara cinta dia kepada anaknya dengan ikut Nabi SAW. Kalau dia utamakan ikut Nabi SAW dan menutup cita-cita anaknya yang negatif ini, maka berarti dia shadiqul iman, yaitu orang yang jujur imannya. Wa illa fahuwa naqisul iman. Kalau misalnya enggak begitu, dia lebih utamakan manusia lainnya, dia lebih mengutamakan cita-cita anak yang negatif, walaupun bertentangan dengan prinsip Rasulullah SAW, maka berarti dia kurang imannya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman secara sempurna sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, wahai Rasulullah, terhadap apa yang menjadi perselisihan antar mereka, engkau yang mereka angkat menjadi hakim, itu baru mereka beriman. Kemudian tidak cukup itu. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada di dalam hati mereka haraj, sebel, kesel, tidak terima terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka yusallimu taslima, yaitu menyerahkan perkara begitu aja kepada Rasulullah SAW. Pahami baik-baik jemaah. Ya, gini. Kesempurnaan iman orang-orang ketika itu, di antara takarannya, di antara parameternya adalah ketika mereka berselisih, para sahabat berselisih gitu, maka mereka mengangkat Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan, gitu ya. Itu step pertama. Oke. Begitu juga orang Yahudi atau Nasrani harus begitu. Rasulullah sebagai pembuat keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Apakah itu cukup sempurna imannya? Belum, ternyata. Harus ada step kedua. Tidak ada haraj. Ya, tidak ada haraj, yaitu tidak ada kekesalan, ketidakterimaan, ketidakenakan di hati terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah jadi hakimnya, Rasul memutuskan begini, maka orang yang sempurna imannya adalah orang yang terima dengan keputusan Rasulullah SAW, tidak mangkel di hati mereka. Ini baru imannya jujur nih, atau tinggi imannya atau sempurna imannya.
Namun kalau misalnya udah ngangkat ya Rasulullah yang jadi hakim kita, tapi ketika Rasulullah memutuskan kurang terima atau mungkin nggak ngomong tapi dongkol di hatinya, ini berarti kurang imannya, atau mungkin pura-pura ngangkat Rasul sebagai hakim, sebagaimana sebagian orang Yahudi. Ya, itu kalau Rasulullah SAW. Dan sekarang Rasulullah sudah wafat. Artinya seandainya kita di sahabat Nabi nih, antara saya dengan Bapak Fulan ada terjadi perselisihan, ya udah kita minta Rasulullah SAW yang tentukan keputusan. Itu udah bagian dari iman, tapi belum sempurna. Kapan sempurnanya iman kita? Ketika Rasulullah memutuskan, kita terima, walaupun mungkin kita nggak dapat apa yang kita inginkan, tapi kita terima. Dah, ini baru imannya sempurna. Adapun kalau masih mangkal-mangkal, kemudian setelah selesai penghakiman kita ngomong sama tetangga, alah, gitu, ngeluh. Nah, ini berarti belum sempurna imannya. Terakhir, pertanyaannya, apakah ini bisa dikiaskan dengan pengadilan-pengadilan sekarang? Bisa nggak kira-kira, Pak? Nggak bisa. Karena pengadilan kapanpun selain pengadilan Rasulullah tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, bahkan terusin aja, Pak. Ya, bahkan terusin aja sendiri ya. Mungkin antum lebih tahu, punya pengalaman lebih. Ya, bisa terjadi kezaliman, bisa terjadi suap menyuap, sogok menyogok, bisa terjadi salah paham hakim, salah info, salah hasutan. Ya, hasutan selamanya salah memang. Atau ya mungkin hakim masuk angin, asisten hakim masuk angin juga. Duit mah nggak pernah salah, yang penting dikasih. Bisa terjadi. Ya. Apakah putusan hakim manusiawi itu pasti benar? Enggak mesti benar. Bisa salah enggak? Potensi salah bahkan. Apalagi kalau punya kepentingan ini ada di balik layar ini itu, kita enggak tahu. Tapi jika seseorang kemudian tidak nerima putusan hakim, mengajukan banding, durhaka enggak dia? Ya enggak. Kalau mengajukan banding itu malah formal, jalur yang formal. Tapi oke lah. Mau ngajukan banding, tapi ya keluar lagi duit kan gitu. Kan ngajukan banding kan nggak semudah ya terus segampang itu kayak beli cilok, enggak lah. Ya butuh pengacara lagi. Kalau nggak puas sama pengacara ini, cari pengacara yang lebih tinggi kastanya, nambah lagi duit kan itu. Akhirnya udahlah, mau gimana, terima aja lah. Dan kita merasa dirugikan. Merasa hakim gak adil, mangkal di hati. Apakah ini berarti melanggar ayat Allah ini? Enggak. Ya. Karena ayat Allah ini spesifik untuk Rasulullah SAW. Kata Allah, la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Mereka tidak sempurna imannya sampai mereka menjadikan engkau Rasulullah sebagai hakim. Jadi ini hukum khusus Rasulullah SAW. Jadi kemudian menjadi umum dari masalah apa? Masalah kita wajib ikut dengan Nabi SAW dan kita tidak boleh merasa mangkel dengan apapun keputusan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, nggak boleh. Kalau kita tahu itu dilarang, ya udah kita ikutin. Kalaupun nggak kita amalkan, minimal jangan protes dengan kenyataan Nabi SAW, dengan perkataan Nabi SAW. Ya, gitu Pak. Karena sebagian dari syariat Nabi SAW itu kurang diridhoi oleh kaum muslimin itu sendiri. Sebagai kaum muslimin kurang suka dengan beberapa syariat Nabi SAW. Ya, itu nggak boleh. Seenggaknya kalaupun memang berat untuk dilaksanakan, seenggaknya jangan ngomong. Jangan mencela syariat Nabi. Satu pun jangan dicela. Jangan dibully. Jangan diomongin negatif. Karena pasti ada kebaikan di balik itu. Oke, kemudian faqsama ta'ala, Allah Ta'ala bersumpah annahum, bahwasanya mereka la yu'minuna hatta yuhakkimu rasulahu. Mereka tidak disebut beriman dengan sempurna sampai mereka mengangkat Rasul sebagai hakim. Kalau sekarang sama dengan ketika ada perselisihan, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan. Itu maksudnya. Wala yabqa fi qulubihim
haraj wa dhiq min hukmihi wa yanqadu lahu inqiyada. Dan tidak tersisa di kalbu mereka kekesalan, ketidakenakan atau rasa sempit dari penghakiman Rasulullah SAW, dan mereka tunduk kepada Rasulullah dengan suatu ketundukan. Wa yansharihu li hukmihi, mereka lapang dada dengan hukum dari Rasulullah SAW. Baik, bagaimana kalau misalnya hakim memutuskan suatu keputusan pakai dalil, tetapi dalil sama keputusan kurang nyambung? Kira-kira kalau kita nggak terima atau kurang puas, durhaka nggak? Enggak. Karena apa? Dalil itu selalu benar, tapi pendalilan belum tentu benar. Paham nggak Pak? Dalil itu selalu benar, namanya Al-Quran Sunnah selalu benar. Namun pendalilan dari orang yang membaca atau mengambil dalil belum tentu benar. Bisa dipahami nggak Pak? Gimana Pak? Bukan praktiknya. Cara memahami dalil atau menyambungkan dalil dengan kasus belum tentu pas, belum tentu benar. Gitu. Misal yang ngaco misalnya. Wa fil akhirati hasanah, itu dalil bahwa saya di akhirat ada roti misalnya. Ini kan enggak nyambung. Wa fil akhirati hasanah. Atau di akhirat ada roti, atau roti itu adalah hasanah, roti itu baik, makanan baik karena apa? Wa fil akhirati hasanah. Ini kan enggak nyambung. Makanya ini ngecengin Al-Qur'an gitu kan. Kemudian dalil bahwasanya kalau salat ya itu harus apa? Harus ada suara Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Jadi harus ada suara Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maksudnya baca Bismillahirrahmanirrahim kan khilafiyah dari ulama. Imam menjaharkan atau mensirkan gitu kan. Kemudian juga setelah sholat itu zikir harus ada bunyinya gitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, lafal usolli. "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Itu jika dalil ada harus mengucapin apa? Usolli fardul zuhri. Dari mana Pak? Pak Amin ngerti. Dari kata sallu kama, kata Nabi SAW, "Sallu, salatlah kalian kama, sebagaimana kalian melihat ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat saya salat." Itu kan terjemahnya. Tapi ini pakai bahasa Arab begini. Sallu, coba perhatikan baik-baik, orang Jawa terutama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah usollinya dimuni kayak dimuni. Bunyi. Muni. Gitu. Berarti Rasulullah memerintahkan kita untuk membunyikan usolli fardul gitu ya. Itu macam-macam dalil. Enggak, itu kan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli ini kalimat Nabi SAW. Betul. Ini pasti benar ini kalimat ini. Karena perkataan Nabi SAW. Tapi kalau ditafsirkan lafal muni, ra'aitumuni kan artinya kalian melihat aku gitu kan. Tapi ini diambil muninya tok dulu. Muni, salatlah kalian. Muni usolli, bunyikan usolli. Ini ngawur aja. Maka akhirnya menjadi dalil bagi sebagian orang. Tuh Rasulullah nyuruh kita bunyikan usolli, maka usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Lah ini dalil benar, tapi pendalil ngawur gitu loh. Nggak bisa. Ya. Begitu. Jadi kalau keputusan manusia biasa, walaupun dia pakai dalil, juga harus dilihat pendalilannya ini benar apa enggak, nyambung enggak dalil sama kenyataan. Enggak bisa sembarangan gitu. Mentang-mentang baca ayat terus langsung benar gitu pendalilan, enggak. Ayatnya benar. Lah sampean yang memahami ayat benar apa enggak? Nah gitu bisa jadi enggak benar. Ya.
Taib. Wa hadha syamilun fi tahakkumihi fi usuluddin wa fi furu'ihi wa fil ahkamil kulliyah wal ahkamil juz'iyah. Jadi hukumnya Nabi, hadis-hadis Nabi itu mencakup baik di masalah perkara usuluddin yaitu akidah atau perkara-perkara cabang-cabang agama tentang salat, tentang jual beli. Apa yang Nabi sabdakan itu kita ikutin. Dalam hukum-hukum yang global maupun yang terperinci, maka itu semua harus kita ikutin. Kemudian wa fi sahihain tentang iman, hadis iman lagi dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik juga. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya. Sampai dia mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya. Jadi kalau dia suka itu buat dirinya, maka dia juga pengen saudaranya juga mendapatkan itu. Gitu loh. Mendapatkan itu atau yang semisal dengan itu. Jadi hadis ini menghancurkan ego, menghancurkan berhala hati, yaitu ego. Dan pengen menang sendiri atau pengen punya sendiri. Karena manusia itu kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusis syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia itu dihadirkan kekikiran. Kepelitannya itu ada manusia itu. Ketika dia memiliki sesuatu yang spesial, kadang dia nggak pengen orang tuh punya yang semisal dengannya. Gitu loh. Apalagi kalau dia masih muda. Masih pengen bersaing sama orang. Masih pengen dilihat. Masih pengen dapatin nama di hati orang-orang. Karena dia punya, tapi dia nggak mau bagi. Atau nggak suka ketika orang lain punya yang semisal dengan dia. Ini manusiawi banget. Tetapi nggak boleh seperti dalam Islam. Contoh, misal saja. Ini misal dalam konteks kita ngaji nih. Ustadz punya ilmu, ya bagi-bagilah. Ya kan? Dengan cara apa? Ngajarin. Baik, kalau memang dia bisanya nulis, ya udah nulis nggak apa-apa. Tapi sekarang media sosial bisa buat dakwah. Kalau dia kurang bagus nulisnya, bisa ceramah atau kajian, khutbah Jumat, ya, lah gitu. Maka murah dan mudah dalam menyampaikan ilmu. Implementasinya seperti itu cuma. Namun gini loh. Betul bahwasanya di zaman sekarang apa-apa itu dinilai dengan uang, semua butuh uang. Makin kemari apalagi, semua butuh uang. Apalagi kalau tinggal di Jabodetabek. Oke, taraf hidupnya tinggi. Bagaimana pendapat antum jemaah? Kalau seorang ustadz nggak mau dakwah atau nggak mau nulis apapun di media sosial kecuali kalau ada fee-nya. Sengaja ada amplopnya, baru dia mau. Gimana? Apakah ini pelanggaran terhadap hadis ini atau tidak kira-kira? Gimana menurut Pak Toto? Kalau Pak Toto bilang ini, berarti itu yang benar. Ayo silakan. Masya Allah, kayak Rasul dong. Ya, betul. Sahih. Betul, itu pelanggaran, betul. Dia nggak mau dakwah kecuali kalau ada imbalannya. Sehingga kalau nggak ada yang ngundang dia nggak bakal mau ngajarin siapapun, gitu ya. Apakah ini pelanggaran? Ya, itu pelanggaran untuk ayat itu. La as'alukum alaihi ajra in ajri ila 'Allah. Itu kata para nabi. Di surat Hud itu ada. Tapi saya pengen korelasinya dengan hadis tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya. Bisa disambungin nggak kira-kira Pak? Pak? Rincian gimana? Kalau suatu apa yang rutinitas ya mau nggak mau memberikan imbalan pada ustaz. Tapi kalau sesekali ya, maksudnya ya ustaz mestinya harus membedakan ilmunya sudah jelas. Ya, ahsan, bagus insight yang pandangan yang bagus. Ya, benar. Tapi Anda butuh juga pandangan yang lain. Bapak? Melanggar. Karena dia harus memberikan supaya orang bisa seperti dia.
Ya, maksudnya orang punya apa yang dia punya Ya, pintarnya. dari ilmu. Walaupun nggak seperti dia, karena untuk jadi seperti ustadz ini juga susah juga, harus belajar bertahun-tahun. Mereka berusaha. Sengaja dia beri gitu lah. Dia pengen orang juga punya serpihan ilmu-ilmunya juga gitu kan. Melanggar, ahsan. Begitu, ini pelanggaran. Pelanggaran dari sisi tadi yang ayat disebut. Kemudian juga tadi yang Bapak bilang, seenggaknya ya dia tetap ngisilah sekali-kali, atau dia ngasih wejangan atau apa sekali-kali gitu kan. Dan ini pelanggaran juga terhadap hadis ini. Kenapa? Gini, seorang ketika dia punya nikmat, ya, kemudian dia merasa enggak mau ngasih nikmat apapun, atau enggak mau orang punya nikmat ini kecuali dia berbenefit. Ini namanya cinta dunia. Jadi apa? Jadi gini, saya punya kelebihan nih Pak. Ilmu syar'i. Bayangin saya nih misalnya. Punya ilmu syar'i. Gambarnya kayak gini, punya ilmu syar'i, udah belajar syariat, udah belajar di kampus bertahun-tahun, udah belajar ilmu-ilmu dan seterusnya. Kemudian saya nggak mau nasihatin orang, saya nggak mau nulis apa-apa di media sosial karena nggak ada benefitnya buat saya. Dan saya hanya mau bicara tentang ilmu, menyampaikan ilmu jika memang saya diundang, dan itu jika emang ada imbalannya. Pertanyaan aja Pak. Ada nggak yang kayak gini sekarang? Banyak, bukan ada lagi. Banyak. Ya. Menyampaikan ilmu pun ketika bukan dalam konteks kajian atau konteks tabligh akbar atau kajian, kadang ke tetangga atau ke siapapun. Nggak ada menyampaikan ilmu, nggak ada, nggak mencerminkan apapun. Ya, dan nggak mau dekat sama orang-orang yang cuman bisa nanya doang. Tapi nggak ngasih apa-apa. Itu tuh ada loh sekarang. Azib. Artinya dia nggak punya kecemburuan. Pengen tuh ilmunya tuh tertanam pada hati orang-orang. Yang dia cari itu bukan dakwah. Yang dicari apa? Ya, dompet masyarakat, dompet kaum muslimin. Itu pun kajiannya belum tentu berkualitas gitu loh. Ini ketika apa? Ketika memang udah jadi nyari dunia full. Maka nggak ada keinginan ilmunya itu disebar, dan merasa ilmu ini terlalu mahal untuk disebar, nggak dibayar apa-apa juga kayak gitu. Begitu ya jemaah. Kita lanjut insyaallah ba'da salat ba'da azan insyaallah. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah? Silakan Pak Toto. Wafik barakallah. Ini agak keluar dari tema sedikit. Iya, iya. Jadi pada Bapak kemarin ada tetangga juga wafat. Dadah. Nah, pada sholat subuh anak ke takziah ke rumah beliau, rahimahullah. Dan terus nggak lama datanglah jamaah-jamaah Ustaz, jamaah masjid yang lain. Dan saat itu pas anak lagi mendoakan, karena kan memang harus mendoakan ya Ustaz, takziah itu. Nah, mulai dengan seperti biasa Yasin, terus kemudian awal Al-Baqarah, terus kemudian 3 ayat terakhir, terus kemudian surat Al-Mu'awwizatain. Antum Pak Toto yang ini yang bacain? Justru saya enggak gitu kan Ustaz. Nah, dan sepengetahuan anak kan yang anak pahami juga itu tidak sampai gitu Ustaz ya. Ya. Itu yang pemahaman anak. Cuman saat itu tuh ya anak sih pelan-pelan ke belakang gitu Ustaz. Tadinya ada di depan jenazah gitu, di depan mayit. Terus anak pelan-pelan ke belakang sampai akhirnya paling di pojok di pintu dan tidak pulang. Nah, pertanyaan yang anak ingin tanyakan adalah, saat itu kan kalamullah sedang dibacakan. Nah, itu kan kita harus menyimak gitu kan, dan terus kemudian tetapi di satu sisi itu kan perbuatan yang dalam tanda kutip modifikasi. Zohirnya, bid'ah dan semisalnya. Oke. Nah, sementara di surah Al-Mudaththir kalau nggak salah ayat 7 apa 8 gitu kan, kau harus menghindari kemaksiatan dan warujza fahjur. Betul. Ya warujza fahjur. Ya, itu kan. Nah, jadi artinya
Dan perbuatan itu walaupun kelihatannya baik, tapi kan sebenarnya itu adalah memaksiati sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah, maksud Ana adalah sesaat Ana mundur gitu, sebenarnya sih Ana masih pengen menjaga hubungan baik dengan mereka gitu, tapi Ana tuh bingung juga gini pas apa yang harus saya setelah mereka membaca itu ya Ana dengarkan kadang ya Anda zikir aja gitu Ustaz. Nah, maksud Anda tuh yang tadi gitu Ustaz. Artinya mendengarkan kalamullah itu kan baik Ustaz gitu kan. Sikap yang harus kita yang pemaham mengenai sunnah ini harus seperti apa Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Oke. Jadi begini Pak Toto. Ketika anak kiaskan dengan jawaban ini. Ada jawaban ini sebagai kiasan supaya kita lebih berfikirnya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum atau idza marartum bi rawdin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka irta'u. Nikmatilah. Artinya nikmatilah, datangilah dan simak gitu. Kemudian para sahabat nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Hilaquz dzikr." Yaitu kumpulan zikir, yaitu orang yang berkumpul dalam rangka mengingatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mereka membahas apa hukumnya melihat atau akan terjadi majelis ilmu namun justru kita keluar. Kita left gitu, kita leave, meninggalkan masjid. Seperti ba'da subuh, akan ada majelis ilmu tahu. Tapi apa hukum kita enggak ikutan, meninggalkannya kita? Maka para ulama merinci di sini. Kalau dia keluar karena ada hajat, misalnya mau kerja atau karena sakit atau terlalu ngantuk atau gimana gitu, karena capek, maka enggak masalah. Karena ada uzur. Itu pertama. Kedua, jika dia keluar karena i'rad namanya. I'rad itu memang berpaling. Berpaling di sini enggak suka dengan majelis ilmu. Enggak suka dengan ilmu syar'i. Merasa ini enggak penting buat dia. Maka dia dosa. Maka dia dosa karena sikap berpalingnya itu, kesombongannya itu. Ya, itu dua. Atau ketiga, jika yang dia dapat ini majelis ilmu memang, tapi pematerinya bersyubhat. Ya, bersyubhat. Maksud bersyubhat ya, yang disampaikan mungkin malah justru masalah politik atau anti pemerintah atau hal-hal yang membuat hati itu keras atau hal-hal yang sebenarnya tidak benar, batil. Terjadi kebatilan di situ, kebid'ahan di majelis tersebut. Maka justru meninggalkannya itu disyariatkan. Kira-kira gimana jawabannya? Bisa nggak sekarang tahu jawabannya Pak Toto? Untuk yang kasus yasinan dan tahlilan itu. Ya, dia dikiaskan aja. Jawabannya udah jelas kan insyaallah. Enggak begitu. Jika itu memang kebid'ahan, maka justru kita disyariatkan untuk mundur. Nah, terlepas dari, tapi kan itu ayat Quran. Sama majelis ilmu pun di situ mungkin ayat Quran dibahas, hadis dibahas, tapi karena menghindari madarat. Kemudian saya kiaskan dengan ini juga. Hukum mendengarkan khutbah Jumat pada asalnya apa? Wajib. Bagaimana jika kita kedapatan ini di masjid yang khatibnya itu justru memproklamirkan atau mempromosikan syirik atau bid'ah atau kemungkaran. Syirik atau bid'ah atau kemungkaran. Salah satu dari tiga itu. Mempromosikan syirik misalnya kita enggak apa-apa minta pada wali misalnya di kuburan. Nah, ini kan mengajarkan syirik. Atau bid'ah misalnya kalau misalnya kita ada yang wafat maka kita dianjurkan untuk 40 harian misalnya bid'ah, mengajarkan bid'ah atau mengajarkan kemungkaran. Misalnya
dengan terang-terangan nyebut pemerintah dan mendoakan keburukan pemerintah di mimbar seperti itu, ini kemunkaran. Maka dalam dokumentasi para ulama di zaman dahulu, sebagian dari mereka left out, meninggalkan ini khutbah Jumat. Mereka keluar dari khutbah Jumat. Terang-terangan, ada yang gitu. Jangan keluar sekarang, Pak. Ya, ada apa? Ada apa? Oh, nete. Oh, Masya Allah. Ya, meninggalkan itu masjid. Karena apa? Enggak mau apa? Enggak mau dengar kemunkaran ini, gitu loh. Meninggalkan masjid. Meninggalkan Jumatan gitu, maksudnya meninggalkan Jumatan di situ, meninggalkan khutbah Jumat itu, mungkin beralih ke masjid lain atau keluar sementara karena udah nggak ada kewajiban bagi dia untuk menyimak kemungkaran di situ. Ada yang mengatakan dari ulama dibolehkan baginya untuk menutup telinga. Padahal hukum asalnya wajib untuk mendengar khutbah Jumat, tapi karena dia menghindari diri dari madarat. Ada yang mengatakan dia boleh zikir saat itu, enggak wajib mendengar khutbah itu karena munkar isinya. Begitu cuma, Pak. Ya. Al-Qur'an itu tetap pada asalnya wajib. Kalau misalnya kita diperdengarkan dengan saja ya wajib atau dianjurkan untuk menyimak. Tetapi ketika itu nuansanya kemungkaran, maka ini tidak sampai level kewajiban lagi untuk menyimak. Kalau tak khawatir terfitnah dengan keadaan, maka nggak apa-apa untuk pergi. Bukan karena nggak suka untuk menyimak Al-Qur'annya, tetapi karena ini konteksnya ini bukan konteks yang syar'i. Begitu, ya. Contoh lain misalnya kalau ada orang dikubur, kemudian siapa yang mau azanin? Saya azan terus. Bapak jawab nggak azannya? Enggak lah. Karena apa? Ini bukan waktu buat sholat, buat azan. Dan ini tidak ada syariatnya. Maka nggak ada kewajiban dan nggak ada sunnah untuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Ini kan bukan sholat, bukan pengumandang buat sholat, bukan. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Habis itu sholat 2 rakaat. Lu enggak apa di kuburan kayak gitu. Ya enggak, gitu. Ya Pak, jelas ya, clear ya insyaallah. Ya, gitu. Afwan. Ya, ada lagi jemaah? Oh ya Bapak, ini ada masjid yang lain nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, ini sebetulnya tapi lain tema yang perlu saya tanyakan. Iya Pak. Saya itu sering nelpon ikhwan. Ditelepon ikhwan. Nelpon ikhwan. Kebetulan Kebetulan yang saya telepon ini kebetulan dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Nah, ya udah terus ngobrol apa adanya, ngobrol biasa, tanya kabar-kabar. Tapi setelah itu dianya mesen, jangan bilang sama siapa-siapa. Bahwa? Kalau dia dirawat itu jangan bilang sama siapa-siapa. Oh iya. Mesen begitu terus. Bahkan saya pergi dari rumah ini aja bilang sama yang di rumah, saya itu piknik. Jadi nggak dirawat gitu. Masya Allah. Dan itu sudah kompromi sama istri sama anak. Istri sama anak udah tahu. Memang kompromi supaya jangan ngomong sama orang lain. Iya. Nah, saya sebenarnya mau nasihati, cuman karena dalam keadaan sakit saya nggak berani. Nasihat saya paling nggak ya gini, nama Islam itu kalau ibadah bila mana ada perintahnya baru dilaksanakan. Tapi kalau nengok orang sakit kan muamalah. Bila mana ada larangan, nah itu baru ditinggalkan. Dan ini kok dilarang sama mereka gitu loh. Tapi karena sakit ya udah nanti lain waktu mungkin. Dan saya mohon pencerahan sama Ustaz. Bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepekan lagi boleh nggak Pak dijawabnya Pak? Ya. Sepekan lagi, 1 pekan lagi dijawab boleh. Jadi kalau dalam konteks itu dia pasti punya pertimbangan. Ketika melarang itu pasti ada pertimbangannya. Pertimbangannya merewatkan aja. Iya betul. Sering nih. Iya betul. Ada pertimbangan Pak. Jadi pelarangan seperti itu hak dia juga. Adapun disyariatkannya untuk mengunjungi orang sakit, itu betul adanya, dianjurkan. Bahkan hak muslim atas muslim lainnya jika sakit dikunjungi. Tetapi untuk mempublish
memberitahu bahwa saya sedang sakit, itu hak masing-masing orang yang sakit. Jika memang dia meninjau, kalau nanti banyak orang tahu bakal ngunjungin, saya yang kerepotan, itu peninjauan yang benar. Gitu loh. Maka dibolehkan, dan ketika Bapak udah ngunjungin dan itu menjadi amanah dari beliau, maka nggak boleh Bapak beritahu siapapun. Nah ini sekarang diberitahu. Iya. Iya Pak. Ya. Mulai kesulitan. Tidak tahu yang mana. Iya. Iya makanya nggak tahu siapa orangnya kan. Ya oke. Jangan bilang sampai siapa. Bilang. Iya. Tapi nggak tahu, nggak disebutin orang siapa. Lagi pula saya nggak kenal juga kan Pak. Iya. Nah oke. Nah, ini kan untuk cari ilmu bukan untuk mengumumkan. Oke. Saya aja Pak sejujurnya. Ketika itu ketika kecelakaan itu, sejujurnya saya bilang ke putra ini, kalaupun kasih tahu ke panitia kajian kan, panitia kajian teman-teman yang di Keranggan, udah gitu aja udah, enggak jangan dipublish di media sosial. Tapi ternyata, masya Allah gitu loh, ya karena anak belum pernah terjadi kecelakaan sebelum ini, belum pernah gitu, jadi enggak sampai nyangka bakal di mana-mana gitu sebar. Dan sejujurnya banyak banget yang ngunjungin. Ya alhamdulillah, itu saya senang dikunjungi, saya senang. Hanya di jam-jam kunjungan tuh selalu ada. Oh, ini menunjukkan alhamdulillah Allah masih memberikan cinta kaum muslimin kepada anak, bersyukur juga. Hanya memang sejujurnya memang kunjungan-kunjungan yang banyak itu kita senang, tapi sekaligus kita juga terganggu, Pak. Iya. Apalagi kita harus perform kan gitu. Kan nggak bisa juga, Anda paling nggak bisa pura-pura tidur, jemaah datang ngunjungin, Ustaz pura-pura tidur terus. Ini kok jemaahnya ngebanyol sedikit, Anda ikut ketahuan kok Anda pura-pura tidur. Gitu. Ya, tapi Anda bersyukur pada datang ya Pak Zul, Pak Haji dan semua, bahkan Pak Haji Budiman nganterin anak di rumah sakit ke rumah Bekasi. Alhamdulillah itu. Nikmat yang Masya Allah. Anda syukuri. Ya memang wajar Pak kalau pertimbangan beliau kayak gitu. Cuma kalau misalnya beliau jangan bilang siapa-siapa, satu orang doang yang boleh tahu yaitu Bapak. Nah ini baru nasihatin, jangan gitu Pak. Ntar kalau sampai mati repot lagi saya. Dia nggak boleh ditengokin, saya menganggap dia itu pelit gitu loh. Karena apa? Kalau orang nengokin kan pengen cari ibadah, cari pahala pertama. Kedua yang menengok ini juga paling nggak mendoakan. Iya. Gitu. Terus ketiganya namanya sakit kan musibah. Nah nanti kalau mati itu kan musibah juga. Apakah nggak perlu ngomong orang lain gitu loh? Itu pendapat saya begitu. Kalau mati sih pasti dipublish Pak. Nggak ada orang mati diam-diam nggak mau. Orang mati pasti dipublish. Pasti orang keluarga pasti akan tahu. Cuman kalau kita menilai beliau pelit, ya jangan sampai segitu. Enggak sampai segitu. Ini kesian Pak, orang lagi sakit dibilang pelit. Ini kesian. Enggak sampai segitu. Insya Allah enggak, beliau enggak bermaksud begitu. Sepertinya enggak bermaksud menutup amalan buat orang, enggak. Cuman ya memang kerasa sih Pak kalau sakit itu kadang dikunjungi kebanyakan orang, takutnya itu memang kita susah mau nolak gitu, butuh istirahat gitu. Ya, enggak ada tinjauan Pak. Tapi bersyukur kan Bapak jadi tahu, dikasih tahu alhamdulillah. Saya aja enggak dikasih tahu oleh beliau. Jadi Bapak harus bersyukur, Bapak termasuk spesial di mata beliau. Gitu. Oke, ya kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.